Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami sekalian, kali ini pembelajaran berikutnya yaitu berjudul Beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, baiklah anak-anak kami berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini, ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kita adalah satu, memahami pengertian qada dan qadar dan takdir. Kemudian dapat memahami takdir mu'allaq dan takdir mubram. Selanjutnya memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, untuk yang pertama kita bahas tentang qada. Pengertian qada secara bahasa berarti hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Sedangkan secara istilah, qada itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Sudah ada sejak zaman azali. Contoh daripada qada ini seperti kelahiran, kematian, jenis kelamin, jodoh, dan rezeki seseorang. Sedangkan qadar secara bahasa adalah artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, dan perwujudan kehendak. Qadar secara istilah adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Adapun qada dan qadar itu adalah disebut dengan takdir. Takdir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mu'allaq. Secara bahasa artinya sesuatu yang diuntungkan. Sedangkan takdir menurut istilah adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar manusia itu sendiri. Contoh daripada takdir mu'allaq ini adalah kepandaian, kesehatan, dan kemakmuran. Tentang takdir mu'allaq ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11 yang isinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqabatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala marada lah wa ma lahum min dunihi wal. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mudah merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, anak-anak kami sekalian, takdir mu'allaq ini adalah takdir yang dapat dirubah oleh manusia atas usaha dan ikhtiarnya, seperti kepandaian. Apabila anak-anak ingin pandai, maka belajar. Seperti kesehatan, apabila kita ingin sehat, jika kita sakit, kita berobat. Sedangkan kemakmuran, apabila kita miskin, ingin kaya, ingin makmur dan tenang, maka kita rajin berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya yang kedua adalah takdir mubram. Takdir mubram ini secara bahasa sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti terjadi. Sedangkan secara istilah, takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Ada beberapa contoh dari takdir mubram, yaitu yang pertama adalah kematian, kelahiran, jodoh. Ini tidak akan dapat dirubah oleh manusia tanpa hanya kepastian Allah lah yang berlaku. Kemudian tentang takdir mubram ini, Allah berfirman dalam Al-Quran yaitu surah Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin ummatin ajal. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah, anak-anak kami sekalian, dengan kita mempelajari takdir mubram tadi, bahwa kita paham bahwa takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali itu tidak dapat kita rubah, terutama kematian. Apabila manusia meminta kepada Allah untuk menunda sesaat atau memajukan walau sesaat pun, kematian tidak akan pernah dapat karena itu sudah menjadi takdir sebelum kita terlahir ke dunia ini. Kemudian, manfaat beriman kepada qada dan qadar. Adapun beberapa manfaat beriman kepada qada dan qadar, yang pertama adalah menenangkan jiwa, yang kedua senantiasa bersikap sabar dan bersyukur, yang ketiga menumbuhkan sifat optimis, yang keempat menjauhkan diri dari sifat sombong. Anak kami sekalian, maka dengan kita dapat mempelajari manfaat beriman kepada qada ini, maka berakhir pembelajaran kita pada hari ini, dan kita lanjutkan nanti kepada pelajaran berikutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.